Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menjelaskan ringkasan materi ke-6, yaitu scripting dan keamanan di jaringan komputer dan peramban web, dan ringkasan materi 7, yaitu penilaian, analisis, dan jaminan keamanan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Novrianto dengan NIM 212041. Kemudian ada Mubarak dengan NIM 212039. Selanjutnya ada Hizkia Polinoan dengan NIM 212035. Dan yang terakhir ada Sinta Allobua dengan NIM 212012. Selanjutnya yaitu penjelasan dari ringkasan materi ke-6, yaitu scripting dan keamanan di jaringan komputer dan peramban web. Pertama-tama, script program adalah urutan logis dari perintah baris yang menyebabkan compiler menyelesaikan suatu tugas. Bahasa script adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis script. Script dapat ditulis di dalam bahasa pemrograman apapun atau bahasa khusus selama script tersebut digantikan oleh program lain untuk menginterpretasikan dan mengeksekusinya dengan cepat oleh program yang tidak seperti program yang dikompilasi yang dijalankan oleh sistem operasi. Script dapat berupa script aplikasi jika dijalankan oleh pengganti program aplikasi seperti Microsoft Spreadsheet, atau script baris perintah jika dijalankan dari baris perintah seperti baris perintah Windows atau Unix atau Linux. Kemudian bahasa scripting. Bahasa script yang paling umum termasuk JavaScript, Perl, TCL atau Tika, Python VBI, Hostscript Windows, dan lainnya termasuk bahasa script perangkat seluler tertentu. Pada dasarnya ada dua kategori bahasa script, yaitu bahasa script yang berada di sisi server dari model pemrograman client server, dan bahasa script yang berada di sisi klien. Bahasa script sisi server ada Perl, PHP, Confucius, ASP, MySQL, Java Server, dan MyScript. Selanjutnya ada script Perl, Practical Extraction and Report Language, atau disingkat Perl, adalah bahasa pemrograman yang dapat ditafsirkan dan juga portable, dikembangkan pada tahun 1986 oleh Larry Weld. Bahasa ini digunakan dalam pemrograman web untuk membuat pemrosesan teks interaktif dan dinamis. Salah satu keunggulan keamanan Perl dibandingkan C, misalnya, adalah bahwa Perl tidak menggunakan pointer, di mana seorang programmer dapat menyalahgunakan pointer dan mengakses data yang tidak sah. Perl juga memperkenalkan gateway ke dalam pemrograman internet antara klien dan server. Gateway ini adalah penjaga gerbang keamanan yang memeriksa semua data yang masuk ke dalam server untuk mencegah kode dan data yang berbahaya masuk ke dalam server. Perl juga memiliki versi yang disebut Taint Perl, yang selalu memeriksa ketergantungan data untuk mencegah perintah sistem mengizinkan data atau kode yang tidak dipercaya masuk ke server. Kemudian PHP. Sama
Sama seperti Perl, kode PHP dieksekusi di server, dan klien hanya menerima hasil dari menjalankan skrip PHP di server. PHP atau biasa PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip tujuan umum yang banyak digunakan yang cocok untuk pengembangan web dan dapat disematkan ke dalam HTML. PHP adalah bahasa sumber terbuka yang cocok untuk pengembangan web. Dengan PHP, Anda bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh program CGI lainnya, seperti mengumpulkan data formulir, membuat konten halaman dinamis, atau mengirim dan menerima cookie. Kemudian bahasa skrip sisi klien. Di antara banyak bahasa skrip sisi klien adalah HTML atau CSS, Java, JavaScript, dan VBScript. JavaScript adalah pemrograman yang melakukan skrip sisi klien, membuat halaman web menjadi lebih interaktif, dikembangkan oleh Sun Microsystem untuk menjembatani kesenjangan antara perancang web yang membutuhkan lingkungan web yang dinamis dan interaktif dengan pemrograman Java. Kemampuan JavaScript untuk menjalankan skrip di browser klien membuat klien dapat menjalankan skrip web interaktif yang tidak memerlukan server. JavaScript telah menjadi standar de facto untuk meningkatkan dan menambahkan fungsionalitas ke halaman web. Kemudian ada VBScript. Microsoft mengembangkan VBScript V dan B untuk Visual Basic. VBScript memiliki sintaks yang mirip dengan sintaks bahasa pemrograman Visual Basic karena VBScript didasarkan pada Microsoft Visual Basic dan tidak seperti JavaScript yang dapat dijalankan di banyak browser. Interpreter VBScript hanya didukung di Microsoft Internet Explorer. Scripting di jaringan komputer. Penggunaan skrip dalam jaringan komputer dimulai ketika administrator jaringan merilis bahwa salah satu cara terbaik untuk menjenakkan tumpukan tugas yang terus bertambah yang diperlukan untuk memiliki jaringan yang berfungsi dengan baik adalah dengan menggunakan skrip dan memanfaatkan sifat otomatis dari eksekusi skrip melalui program pengganti. Hal ini mengurangi kebutuhan akan perhatian untuk banyak tugas yang terkadang diulang-ulang dalam menjalankan jaringan sistem. Menurut Alan Ross, skrip memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi berbagai tugas administrasi jaringan, seperti yang dilakukan setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari, dan yang dilakukan secara luas di jaringan, seperti skrip login dan modifikasi skrip registry di jaringan server yang terdistribusi secara luas. Berikut scripting di jaringan komputer. Ada banyak fungsi dalam administrasi harian jaringan yang dilakukan oleh skrip, termasuk penyalaan mesin, pematian mesin, pengguna masuk dan keluar, menulis skrip jaringan TCP/IP dasar pada klien, termasuk perbandingan alat GUI dan baris perintah dengan teknik skrip analog. Memperluas teknik skrip ini ke komputer jarak jauh dan banyak komputer. Kemudian alokasi alamat IP dengan DHCP dan alamat IP statis. Manajemen klien DNS, manajemen klien WINS, penyaringan TCP/IP, Internet Work Package Exchange atau IPX, dan protokol jaringan lainnya. Mengelola waktu
mengelola waktu sistem dan pengaturan jaringan di registry, penambahan klien baru ke jaringan, dan yang terakhir pertukaran informasi klien server. Dengan semua tugas ini diambil alih oleh script, Anda mungkin akan melihat keuntungan luar biasa yang diberikan script untuk administrasi sistem dalam hal penghematan waktu, konsistensi jaringan, dan fleksibilitas. Di setiap akun, script terus meningkat seiring dengan perubahan teknologi. Ada antusiasme yang luar biasa untuk pertumbuhan di 4 area tradisional scripting yang meliputi: pertama, ada administrasi sistem, kemudian antarmuka pengguna grafis atau GUI, kemudian pertukaran informasi internet (CGI), dan semakin populernya Peramban, dan yang terakhir ada kerangka kerja aplikasi dan komponen seperti ActiveX dan lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pengantaran ke antarmuka gerbang umum atau CGI. Salah satu area berguna yang paling penting dalam kerja jaringan ketika script memainkan peran penting adalah dalam pertukaran informasi client server jaringan. Hal ini dilakukan melalui Common Gateway Interface atau CGI. CGI adalah sebuah standar untuk menentukan format data yang harus digunakan oleh server, browser, dan program untuk bertukar informasi. Program yang ditulis dalam bahasa apapun yang menggunakan standar ini untuk bertukar data antar server web dan browser klien adalah script CGI. Dengan kata lain, script CGI adalah program gateway eksternal untuk berinteraksi dengan server informasi seperti HTTP atau server web dan browser klien. Tanpa CGI, informasi yang akan diperoleh menggunakan dari server informasi tidak akan dikemas berdasarkan permintaan, tetapi berdasarkan bagaimana informasi tersebut disimpan di server. Program CGI terdiri dari 2 jenis: program yang ditulis dalam bahasa pemrograman seperti C atau C++ dalam Fortran, dan yang dapat dikompilasi untuk menghasilkan modul yang dapat dieksekusi yang disimpan di server, dan script yang ditulis dalam bahasa script seperti Perl, Java, Shell, Unix. Untuk script CGI ini tidak ada kode sumber terkait yang perlu disimpan oleh server informasi seperti halnya pada program CGI. Script CGI yang ditulis dalam bahasa script tidak dikompilasi seperti yang ada dalam bahasa non-script. Sebaliknya, script tersebut merupakan kode teks yang diinterpretasikan oleh interpreter di server informasi atau di browser dan langsung dijalankan. Keuntungannya adalah Anda dapat menyalin script Anda dengan sedikit atau tanpa perubahan ke mesin apapun yang menerjemah yang sama, dan script tersebut akan berjalan. Selain itu, script lebih mudah di debug atau modifikasi dan dipelihara daripada program yang dikompilasi. Baik, pengantaran ke antarmuka gerbang umum. Baik program CGI maupun script ketika dieksekusi ke server informasi membantu mengatur informasi untuk server dan klien. Sebagai contoh, server mungkin ingin mengambil informasi yang dimasukkan oleh pengunjung dan menggunakannya untuk mengemas output yang sesuai untuk klien. Selain itu, CGI dapat digunakan untuk secara dinamis mengatur deskripsi bidang pada formulir dan secara real time menginformasikan kepada pengguna tentang data apa yang telah dimasukkan dan belum dimasukkan. Pada akhirnya, formulir bahkan dapat dikembalikan kepada pengguna untuk dikoreksi sebelum dikirimkan. Script CC server antarmuka CGI. Script disimpan ke server dan dieksekusi oleh server untuk merespons permintaan klien. Oleh karena itu, ada antarmuka yang memisahkan antarmuka terdiri dari informasi dari server dan memberikan kepada script yang mencakup variabel-variabel input diekstrak dari header HTTP dari klien dan informasi yang kembali ke server. Informasi keluaran dari server ke script dan dari script ke server diteruskan melalui variabel lingkungan dan melalui
baris perintah script. Input baris perintah menginstruksikan script untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pencarian dan query server dan script. Script dan keamanan jaringan komputer. Keamanan script CGI. Script CGI menghadirkan masalah keamanan di dunia maya dalam beberapa cara, termasuk 1. Pengembangan program. 2. Sifat eksekusi yang sementara. 3. Penyerbukan silang. 4. Menghabiskan sumber daya. 5. Eksekusi jarak jauh. Chris Jamsa memberikan ancaman keamanan berikut yang dapat terjadi pada skrip yang rusak. Poin pertama, memberikan penyerangan akses ke file kata sandi sistem untuk dekripsi. Mengirimkan peta sistem yang memberikan penyerangan lebih banyak waktu offline untuk menganalisis kerentanan sistem. Memulai server login pada port yang tinggi dan melakukan telnet. Memulai serangan penolakan layanan terdistribusi terhadap server, menghapus atau mengubah file log server. Keamanan skrip sisi server. Skrip sisi server baik yang dikompilasi maupun yang ditafsirkan memiliki kemampuan untuk mengakses file, menjalankan perintah dan membuka koneksi jaringan yang membuatnya menjadi potensi ancaman keamanan. Bahasa pemrograman seperti PHP, Perl, dan C tidak terkecuali dari resiko ini. Skrip PHP misalnya dapat memungkinkan akses tidak sah ke file sistem yang penting dan memodifikasi konfigurasi jaringan atau file sistem. Database yang tersimpan di server jaringan menjadi target yang rentan terhadap serangan. Untuk berinteraksi dengan database, perlu dilakukan koneksi dan mengirim query menggunakan SQL. Namun, ini juga membuka peluang bagi penyerang untuk menyuntikkan atau mengubah perintah SQL yang dapat mengakibatkan manipulasi data yang diinginkan atau mengeksekusi perintah berbahaya. Secara umum, skrip si server dan interaksi dengan database melalui SQL menimbulkan risiko keamanan yang signifikan jika tidak dikelola dengan benar. Keamanan JavaScript atau FB script menggunakan skrip sisi klien seperti JavaScript dan VBScript yang dijalankan di browser dapat menimbulkan risiko keamanan bagi sistem pengguna. Skrip ini dapat membuat bingkai tersembunyi di situs web yang memungkinkan penyimpanan informasi pengguna secara temporer, mirip dengan cookie. Bingkai tersembunyi ini tidak terlihat oleh pengguna namun dapat diakses oleh skrip untuk digunakan dalam beberapa halaman web selama atau setelah sesi pengguna. Ketidaktahuan pengguna tentang skrip yang berjalan di situs web yang dikunjungi dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mengancam keamanan sistem. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah ini, termasuk batas fungsi browser dan operasi skrip browser sehingga skrip misalnya tidak dapat menulis atau membaca dari skrip pengguna. Menyulitkan orang lain untuk membaca naskah. Letak skrip di file eksternal dan rujuk file tersebut hanya dari dokumen yang menggunakannya. Menangani masalah keamanan skrip. Kecintaan terhadap otomatis web akan terus berkembang, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan karena program yang berinteraksi dengan klien dan server dapat menjadi celah untuk akses tidak sah. Ada beberapa risiko keamanan yang penting untuk diperhatikan. Skrip pernyataan baris permintaan seperti Perl, PHP, dan Shellborn dapat dieksekusi oleh juru bahasa seperti potensi berbahaya jika informasi yang diteruskan tidak aman. Karakter khusus dalam input dapat digunakan untuk membingungkan atau eksploitasi klien, server, atau skrip lain. Dokumen sisi server seperti yang dibuat Lustia HTTPD dapat memberikan informasi yang memungkinkan eksekusi perintah berbahaya oleh klien melalui CGI yang merupakan resiko keamanan. Untuk mengatasi masalah ini disarankan ada dua solusi. Yang pertama, hanya menggunakan data CGI yang tidak membahayakan sistem. 2. Memberikan semua data yang masuk dan keluar dari skrip untuk memastikan keamanannya.
Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan saya 2123 dengan STB 21235 Hizkia Kalimantan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian analisis dan jaminan keamanan. Pendahuluan dengan perkembangan teknologi komputer dan komunikasi, dunia menjadi semakin terhubung, meningkatkan interkonektivitas dan interoperabilitas sistem. Dan ini mengakibatkan masalah besar, terutama dalam jaringan besar di mana sistem organisasi saling terhubung. Ancaman keamanan seperti sabotase, vandalisme, dan pencurian sumber daya menjadi risiko tinggi dalam kolaborasi antar sistem. Untuk menjamin keamanan, perlu dilakukan penilaian risiko dan yang komprehensif, termasuk audit sistem, penilaian kerentanan, dan pemeliharaan kebijakan keamanan yang kuat. Terus ini juga mencakup pemasangan patch dan pembaharuan keamanan, serta standarisasi implementasi keamanan untuk meminimalkan risiko. Tugas-tugas dalam proses keamanan meliputi penyusunan kebijakan keamanan sistem, spesifikasi persyaratan keamanan, identifikasi dan analisis ancaman, penilaian kerentanan, sertifikasi keamanan, dan pemantauan kerentanan dan audit. Terus ini membentuk siklus keamanan yang berkelanjutan. Berikutnya mengenai kebijakan keamanan sistem. Untuk administrasi sistem, keamanan sistem adalah prioritas utama. Mereka harus berani mengatakan tidak untuk mengatasi penggunaan jaringan, sumber daya, dan kemampuan yang dapat membahayakan keamanan sistem. Penerapan kebijakan prosedur dan panduan yang jelas dan adil adalah kunci untuk menginformasikan karyawan dan mitra bisnis tentang pabrik yang dapat diterima dalam penggunaan sistem komputer organisasi. Kebijakan ini tidak hanya menjelaskan sumber daya yang dilindungi, tetapi juga bagaimana melindunginya. Meskipun kebijakan keamanan dapat membatasi kebebasan individu, struktur ini sangat penting untuk menjaga keamanan organisasi. Walaupun ada berbagai pendapat tentang efektivitas kebijakan keamanan, kebijakan tersebut tetap menjadi elemen penting dalam rencana keamanan sistem. Hal ini penting untuk beberapa alasan, termasuk pertama, instalasi firewall. Jika firewall yang berfungsi akan dikonfigurasi, basis aturannya harus didasarkan pada kebijakan keamanan yang baik. Dua, disiplin pengguna. Semua pengguna dalam organisasi yang terhubung ke jaringan seperti internet melalui firewall biasanya harus mematuhi kebijakan pengguna. Kebijakan keamanan sistem. Agar berhasil, kebijakan keamanan harus memiliki dukungan dari manajemen puncak organisasi. Dua, melibatkan semua orang dalam organisasi serta eksplisit mengatakan peran yang akan dimainkan setiap orang dan bertanggung jawab setiap orang dalam keamanan organisasi. Tiga, menjelaskan dengan tepat visi yang jelas tentang lingkungan yang aman, yang menyatakan apa yang perlu dilindungi dan alasannya. 4, tetapkan prioritas dan biaya dari apa yang perlu dihubungi. 5, jadilah alat pengajaran yang baik untuk semua orang di organisasi tentang keamanan dan apa yang perlu dilindungi, mengapa dan bagaimana cara melindunginya. 6, menetapkan batasan tentang apa yang merupakan perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam hal keamanan dan privasi sumber daya organisasi. 7, membuat lembaga clearing keamanan dan otoritas. 8, bersikap cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan baru. 9, diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Kemudian membangun kebijakan keamanan. Matriks akses kebijakan keamanan meliputi 1, pembatas akses logis ke sumber daya sistem. 2, konfigurasi sumber daya dan LI. 3, pembatas kriptografi lingkungan lokasi. Kebijakan dan prosedur meliputi 1, serangan umum dan kemungkinan pencegahannya.
2 staf, 3 sertifikat peralatan, 4 jejak audit dan bukti hukum, 5 masalah privasi, 6 pelatihan kesadaran keamanan, 7 penanganan insiden. Spesifikasi persyaratan keamanan. Dari matriks hal akses kebijakan keamanan, 2 entry utama dalam matriks pengguna dan sumber daya menentukan spesifikasi persyaratan keamanan sebagai berikut. Pertama, untuk pengguna, cantumkan nama pengguna, lokasi, dan nomor telepon dari pemilik sistem yang bertanggung jawab dan pemilik data atau aplikasi. Tentukan juga kisaran tingkat izin keamanan, serangkaian persetujuan akses formal, dan hal yang perlu diketahui oleh pengguna sistem. Tingkatkan keamanan personal, mengatur tentang tingkat izin keamanan, rangkaian persetujuan akses formal, dan kebutuhan untuk mengetahui pengguna sistem. Dan yang kedua, untuk sumber daya, sertakan jenis sumber daya, dokumentasikan persyaratan perlindungan fisik khusus yang unik untuk sistem, dan deskripsi singkat tentang lingkungan sistem operasi yang aman yang digunakan. Jika sumber daya berupa data, sertakan juga hal-hal berikut ini. 1. Tingkat klasifikasi, sangat rahasia, dan rahasia, serta kategori data dibatasi secara formal. 2. Setiap program akses harus khusus untuk data. 3. Persetujuan akses formal khusus yang diperlukan untuk mengakses data. 4. Instruksi penanganan khusus apapun. 5. Batasan yang perlu diketahui pada pengguna. 6. Tetap klasifikasi sensitif atau kurangnya. Kemudian identifikasi ancaman. Pertama, faktor manusia. Faktor manusia adalah tindakan yang diakibatkan oleh persepsi dan kemampuan fisik manusia yang dapat meningkatkan risiko pada sistem. 2. Bencana alam. Ada daftar panjang tindakan alam yang merupakan sumber ancaman keamanan, yang termasuk gempa bumi, kebakaran, banjir, angin topan, angin puting beliung, petir, dan banyak lagi. 3. Kegagalan infrastruktur meliputi 1. Kegagalan perangkat keras. 2. Kegagalan perangkat lunak. 3. Kegagalan perangkat lunak manusia. Demikian pembahasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu identifikasi ancaman. 1. Faktor manusia. Faktor manusia adalah tindakan-tindakan yang diakibatkan oleh persepsi dan kemampuan fisik manusia dan dapat meningkatkan risiko pada sistem. 2. Bencana alam. Ada daftar panjang tindakan alam yang merupakan sumber ancaman keamanan ini, termasuk gempa bumi, kebakaran, banjir, angin topan, angin puting beliung, serta petir. 3. Kegagalan infrastruktur meliputi kegagalan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak manusia. Analisis ancaman. Pendekatan untuk analisis ancaman keamanan. Ada beberapa pendekatan untuk analisis ancaman keamanan, tetapi kita akan mempertimbangkan 2 di antaranya, yaitu 1. Analisis ancaman berdasarkan ekspektasi kerugian yang disetahunkan. Ekspektasi kerugian tahunan adalah hasil kali dari biaya ekspektasi kerugian tunggal dan tingkat kejadian tahunan yang diharapkan dari kerentanan sumber daya. 2. Metode pohon serangan snare. Snare melakukan pendekatan perhitungan analisis risiko dengan menggunakan model pohon yang disebutkan sebagai pohon serangan. Pohon serangan adalah representasi visual dari kemungkinan serangan terhadap target tertentu, agar dari serangan membentuk tujuan dari serangan tersebut. Simpul internal dari daun membentuk sub-sub tujuan yang diperlukan penyerang untuk mencapai tujuan, dalam hal ini yaitu akar. Identifikasi dan penilaian kerentanan. Kerentanan keamanan adalah kelemahan sistem yang bisa memicu ancaman dan seringkali baru terungkap setelah insiden keamanan. Identifikasi dan penilaian kerentanan ini
penting untuk perlindungan sistem, yaitu perangkat keras. Perangkat keras kerentanan perangkat keras sering bersumber dari desain dan program tertanam. Sulit dikenali dan diperbaiki karena biaya, keahlian, kompatibilitas, dan prioritas. Perangkat lunak. Kerentanan dalam perangkat lunak dapat ditemukan di berbagai area dalam sistem, antara lain perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak kontrol. Identifikasi dan penilaian kerentanan. Perangkat lunak manusia. Rekayasa sosial memanfaatkan sifat manusia seperti simpati dan kesedihan untuk membuatnya menjadi tantangan keamanan sistem yang sulit diatasi. Kebijakan, prosedur, dan praktik. Kebijakan keamanan yang efektif dan prosedur yang terkait merupakan fondasi keamanan organisasi. Harus disesuaikan dengan lingkungan dan diukur berdasarkan standar industri yang relevan untuk efektivitasnya, yaitu kualitas, kesesuaian, dan kelengkapan. Sertifikasi keamanan. Sertifikasi adalah evaluasi teknik terhadap keefektifan sebuah sistem atau individu dalam hal fitur keamanan. Sertifikasi sebuah sistem atau individu mencoba untuk tujuan berikut yang dimiliki sistem, yaitu menggunakan serangkaian teknik verifikasi, terstruktur, dan prosedur. Verifikasi selama siklus hidup sistem menunjukkan bahwa kontrol keamanan sistem diimplementasikan dengan benar dan efektif. Mengidentifikasi risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dan sumber daya. Tahapan proses sertifikasi, yaitu pengembangan rencana keamanan yang mencakup persyaratan dan tanggung jawab keamanan. Pengujian dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana keamanan dan penilaian risiko untuk mengidentifikasi ancaman dan mengevaluasi kontrol keamanan, serta sertifikasi untuk verifikasi, implementasi, dan operasi kontrol keamanan. Manfaat sertifikasi keamanan, yaitu sertifikasi dalam keamanan esensial untuk memastikan konsisten dan komparabilitas serta menyediakan informasi teknik yang lengkap dan terpercaya. Hal ini membantu dalam memahami sistem yang kompleks dan mengidentifikasi risiko serta kerentanan keamanan yang ada. Pemantauan dan audit keamanan. Pemantauan keamanan merupakan langkah krusial dalam menjaga keamanan sistem. Kontrol pemantauan yang diterapkan harus memastikan bahwa lingkungan sistem tetap aman dan kemungkinan identifikasi cepat atas pelanggaran atau ancaman keamanan. Keputusan tentang apa yang dipantau dan detail yang dilaporkan ditentukan oleh manajemen dan administrator keamanan, yang harus menyeimbangkan antara jumlah informasi yang cukup tanpa berlebihan sehingga tidak membuang-buang sumber daya. Fokus utama adalah pada penggunaan alat pemantauan yang efektif, pengumpulan data yang relevan, dan analisis informasi yang tepat untuk menjaga integritas keamanan sistem. Alat pemantauan. Alat pemantauan sistem yang terpasang harus mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan status kerja. Sistem modern memiliki monitor bawaan dan alat deteksi instruksi yang memberi peringatan keamanan. Ada berbagai monitor independen untuk kinerja sistem, keamanan jaringan, dan diagnosis, serta alat untuk memantau pengkabelan jaringan, IP atau DNS, aplikasi berbagai file, dan transfer file. Informasi yang dianalisis. Alat pemantauan sistem dirancang untuk merekam, menganalisis, dan menyajikan data penting kepada pengguna. Format laporan meliputi peringatan untuk keamanan real-time, bagan untuk visualisasi kinerja,
log untuk penyimpanan data, dan laporan yang mendetail tentang penggunaan sumber daya sistem. Pentingnya peringatan bagan, log, dan laporan terletak pada kemampuan mereka untuk memberikan wawasan yang cepat dan akurat tentang status keamanan sistem. Pemantauan dan audit keamanan. Audit adalah alat lain dalam penilaian dan jaminan keamanan sistem komputer dan jaringan. Audit mengukur sistem terhadap serangkaian kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, mencatat setiap perubahan yang terjadi. Audit yang lengkap dan komprehensif harus mencakup langkah-langkah berikut, yaitu tinjau semua aspek dari kriteria yang dinyatakan sistem, tinjau semua ancaman yang teridentifikasi, pilih frekuensi audit apakah harian, mingguan, atau bulanan. Meninjau praktik-praktik untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman tertulis. Produk dan layanan. Sejumlah produk dan layanan tersebut di pasaran untuk penilaian dan audit keamanan. Produk-produk ini termasuk dalam kategori berikut, yaitu alat bantu audit, penilaian kerentanan, alat uji penetrasi, alat-alat forensik, alat analisis log, dan perangkat penilaian lainnya. Terima kasih atas waktu yang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.